Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ISPT PPH 21. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Citra Amalia dengan NIM 632000273 dan ada teman-teman saya Nadia Safitri dengan NIM 632000551. Lalu ada Lili Zahrani dengan NIM 632000562 dan juga ada Eli Amiwardani dengan NIM 632000645. Tujuan kami membuat video cara penerapan aplikasi ISPT ini yaitu untuk memenuhi syarat dari tugas akhir mata kuliah aplikasi komputer perpajakan ISPT. Kelompok kami memutuskan untuk menjelaskan serta menerapkan aplikasi ISPT PH21 ini pada perusahaan atau PT SN. Sebelumnya kami mohon maaf karena tidak bisa menampilkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang tertulis pada aplikasi ISPT nantinya, karena nomor tersebut bersifat privasi bagi perusahaan. Selamat menyaksikan video ini, terima kasih. Langkah pertama untuk menerapkan aplikasi ISPT dengan cara menginstal aplikasi. Lalu akan muncul seperti tampilan berikut yang ada database. Nah, database ini merupakan data dari perusahaan yang ingin diinput ke aplikasi ISPT ini. Untuk membuat database perusahaan yang baru dengan cara file, lalu ke local disk C, pilih program file, lalu ke DJP. Setelah itu pilih ISPT masa 2126. Setelah itu pilih folder DB, DB kosong, dan pilih file yang ada logo kunci seperti ini. Nah, copy file tersebut, lalu pindahkan ke file mana saja, ke folder baru, paste file yang tadi di sini. Nah, sudah ada. Kita rename dengan nama perusahaan, sesuai dengan perusahaan yang ingin diinput. Nah, di sini kami ingin menginput dari PT SN. Seperti ini. Nah, habis itu kita kembali lagi ke aplikasi ISPT. Cari folder yang tadi, file yang tadi sudah disimpan. Nah, di sini sudah tertera PT SN. Lalu kita klik pilih DB. Nah, di sini muncul login dari database, ada username dan password. Isi password ini dengan 1, 2, 3, lalu klik login. Nah, muncul konfirmasi seperti ini, klik OK saja. Nah, di sini muncul pengisian nomor pokok wajib pajaknya atau NPWP, isi sesuai dengan NPWP dari perusahaan. Setelah terisi, lalu klik simpan. Nah, muncul konfirmasi NPWP berhasil disimpan, klik OK.
Muncul profil wajib pajak atau nama perusahaannya. Isi dengan lengkap sesuai dengan data. Jika sudah terisi semua profilnya, maka klik simpan. Muncul konfirmasi profil berhasil disimpan, klik OK. Nah, sudah berhasil menyimpan data perusahaan, maka selanjutnya membuat atau membuka masa periode SPT. Pada tampilan awal, pilih SPT, lalu kemudian klik SPT baru. Buat SPT baru. Nah, di sini tertera masa SPT yang akan dibuat tanggalnya. Masukkan sesuai dengan tanggal yang diinginkan. Di sini ada PTSN, yaitu masa 31 Januari 2020. Buat SPT. Konfirmasi SPT berhasil dibuat, klik OK saja. Untuk selanjutnya, tahap pengisian SPT untuk pegawai tetap. Pengisian SPT untuk pegawai tetap ada di daftar pemotongan pajak 1721-1, lalu klik 1 masa pajak. Setelah muncul tampilan daftar pemotongan pajak bulanan, klik tambah. Untuk NPWP-nya, kita bisa lihat di Excel yang telah kita buat. Lalu masukkan NPWP-nya ke dalam aplikasi. Lalu namanya, untuk kode pajaknya kita memakai 21/100/01, yakni pegawai tetap. Untuk jumlah penghasilan bruto, kita lihat Excel. Untuk Fani Adriana yaitu 24.800.000. Dengan PPh yang dipotongnya 2.433.300. Untuk kode negara domisili kita kosongkan karena
karena Fani Adriana merupakan warga negara Indonesia, lalu klik simpan. Pada tampilan konfirmasi ini, kita pilih yes untuk melanjutkan pemotongan pajak yang baru. Kita ulangi langkah pada langkah pertama, yaitu memasukkan NPWP. Yang kedua, NPWP-nya kita masukkan. Untuk namanya Vita Safira. Untuk kode pajaknya masih sama dengan kode 21100-01, yakni pegawai tetap. Jumlah penghasilan brutonya kita harus lihat di Excel. Dengan penghasilan brutonya itu 17.800.000. PPh yang dipotong yakni Rp1.220.083. Lalu klik simpan. Untuk yang ketiga juga masih sama, masukkan NPWP-nya. Dengan NPWP, dengan nama Andi Irawan. Untuk kode pajaknya masih sama, yakni 21-100-01, yakni pegawai tetap. Dengan jumlah penghasilan bruto yang harus kita lihat di Excel, yakni 12.400.000. Dengan PPh yang dipotongnya adalah 490.833. Lalu klik simpan. Ulangi langkah tersebut sampai semua data terisi. Setelah semua daftar diinput, maka akan muncul daftar pemotongan pajak secara lengkap. Untuk mencetaknya itu klik salah satu. Saya akan mengklik nomor 1, lalu pilih cetak. Maka hasil keseluruhan akan keluar. Karena kita tidak mau mencetak, maka kita tutup saja tampilan ini. Selanjutnya yaitu pengisian data pegawai tidak tetap. Untuk mengisi data pegawai tidak tetap, pilih menu isi SPT, daftar bukti potong, lalu pilih tidak final. Setelah muncul tampilan daftar bukti potong tidak final, klik baru. Selanjutnya masukkan nomor NPWP, nama, masukkan nomor NIK, masukkan alamat, selanjutnya yaitu pilih daftar kode objek pajak. Pilih upah pegawai tidak tetap
atau tenaga kerja lepas. Muncul konfirmasi perhitungan detail, lalu klik OK. Masukkan data perhitungan bukti potong tidak final. Pilih cara pembayaran tidak bulanan. Masukkan jumlah hari kerja yaitu 2 hari. Lalu masukkan jumlah penghasilan bruto yaitu sebesar Rp1.800.000. Setelah data sudah lengkap, klik selesai. Setelah data perhitungan bukti potong tidak final diisi dengan lengkap, maka tabel akan terisi lalu klik simpan. Setelah mengklik simpan, muncul konfirmasi bukti potong telah disimpan. Setelah itu, untuk menginput bukti potong selanjutnya, klik yes. Selanjutnya yaitu masukkan data tidak final yang kedua. Masukkan nomor NPWP, masukkan nama, masukkan nomor NIK, lalu masukkan nomor NIK, dan masukkan alamatnya. Setelah itu, pilih daftar kode objek pajak. Pilih imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Masukkan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp1.000.000. Lalu klik di PPH dipotong, maka perhitungan akan secara otomatis terhitung. Setelah itu klik simpan. Muncul konfirmasi bahwa data telah disimpan, klik yes. Selanjutnya untuk transaksi terakhir, sama langkahnya, masukkan NPWP terlebih dahulu. Dengan nama Fernando SPCPA. Dengan nomor NIK. Selanjutnya masukkan nama alamat. Selanjutnya, masukkan kode objek pajak dengan nomor kode 2110007. Kemudian muncul konfirmasi, klik OK. Di sini tipe penghasilan dipilih dengan yang tidak berkesinambungan. Selanjutnya, isi jumlah penghasilan bruto sebesar 10 juta.
Setelah itu PPh pasal 21 otomatis sudah terhitung. Klik selesai. Setelah semuanya terisi, klik simpan. Setelah itu muncul konfirmasi bukti potong berhasil disimpan, kemudian klik yes. Selanjutnya, ketika semua data sudah dimasukkan akan tampil seperti ini, dan jika ingin mencetak, klik checklist nomor di sini, kemudian cetak daftar, dan muncul tampilan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21, formulir 1721, strip V1. Kemudian klik close. Selanjutnya, isi SPT induk. Pada B.1 daftar pemotongan di sini penerimaan penghasilan dari pegawai tetap, penerimaan pensiun berkala, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Selanjutnya dapat perhitungan PPh, objek pajak final dan lampiran. Bagian lampiran pada opsi ke nomor 7 terdapat surat setoran pajak SSP dan atau bukti pemindahan buku dibutuhkan sebanyak 1 lembar. Pada surat setoran pajak tidak final. Selanjutnya, isi tanggal pelaporan SSP, yaitu tanggal 10 Januari 2022. 10 Januari 2002 dengan tempat di Jakarta. Setelah itu klik simpan. Maka muncul konfirmasi seperti ini, klik OK. Setelah itu klik close. Untuk menampilkan daftar isi surat setoran pajak, klik isi SPT, kemudian daftar SSP atau PBK. Nah, di sini terdapat PPh terutang yang akan disetor. Kemudian klik tambah. Kode akun pajak di sini diisi nomor 411121 untuk pasal 21 dan kode jenis setoran diisi dengan 100 untuk masa PPh pasal 21 pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam ISPT masa PPh pasal 21. Tanggal SSP bukti pada tanggal 10 Januari 2022 dengan nomor bukti 0802030705-821. Jumlah PPh disetor ini sama dengan yang di sini PPh terutang, yaitu sebesar Rp5.583.482. Keterangannya pilih 0 untuk SSP. Selanjutnya klik simpan. Nah, maka muncul konfirmasi SSP atau PBK yang berhasil disimpan, kemudian klik yes. Setelah disimpan, klik close. Setelah diisi, maka muncullah SSP yang disetor dengan jumlah PPh terutang, kemudian klik cetak. Maka tampilannya akan seperti ini. Formulir 1721 strip 1V atau 1721 strip 4. Setelah melakukan penginputan, pilih CSV, kemudian pelaporan SPT. Nah, di sini pada bulan Januari kita dapat mengekspor ke file CSV. Jika ingin membuat file CSV, maka klik ini, terus simpan di latihan SPT, kemudian klik save.
Nah, maka muncul konfirmasi seperti ini, kemudian klik OK. Cukup sekian tutorial penerapan pada aplikasi SPT dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.